RPP KTSP, yaitu terdiri atas nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, pertemuan keberapa, kemudian alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan saat mengajar, kemudian yang terakhir yaitu penilaian. Sedangkan sistematika penyusunan RPP K13 yaitu terdiri dari yang pertama nama sekolah, mata pelajaran, materi pokok, kelas atau semester, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian terdiri dari indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan saat pembelajaran. Kemudian ada media, alat atau sumber pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu ada penilaian. Oke, dari penjelasan sistematika penyusunan RPP di atas dapat dilihat dari keduanya memiliki perbedaan. Nah, berikut adalah perbedaan antara RPP KTSP dan RPP K13, yaitu yang pertama, RPP KTSP menggunakan standar isi, sedangkan RPP K13 menggunakan kompetensi inti. Yang kedua, KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sedangkan RPP K13 lebih detail dari sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dan yang ketiga, pada RPP KTSP, jam mata pelajaran lebih sedikit daripada RPP K13 yang mempunyai jam mata pelajaran yang lebih banyak. Kemudian yang keempat, yaitu pada RPP KTSP, standar proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada RPP K13 terdiri dari 5 proses, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Nah, yang kelima, pada KTSP tidak terdapat penjabaran sumber belajar, sedangkan pada RPP K13 menjelaskan sumber belajar. Dan yang keenam, yaitu pada RPP K13 menjelaskan beberapa poin secara rinci, yakni tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu pada KTSP penilaian dilakukan hanya pada aspek pengetahuan, sedangkan pada RPP K13 penilaian lebih detail dengan 3 penilaian, yakni sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, inilah sekilas pembahasan perbedaan mengenai RPP K13 dan RPP KTSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali dengan membaca doa. Oke, siapa ketua kelasnya? Ya, silahkan dipimpin doanya. Doa dimulai, doa selesai. Nah, oke, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Oke, sebelum masuk lebih dalam pembelajaran hari ini, Ibu bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran
Kita pada hari ini yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan teknik dasar pencak silat dengan benar. Nah, dan yang kedua yaitu siswa dapat mendiskusikan teknik dasar pencak silat. Dan yang terakhir tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mempraktekkan variasi teknik dasar pencak silat. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang pencak silat. Nah, ada yang tahu apa itu pencak silat? Coba angkat tangan. Oke, silahkan. Nah, betul sekali ya. Jadi, pencak silat adalah sebuah ilmu bela diri yang berasal dari Indonesia yang bertujuan sebagai pertahanan diri dan kemandirian. Nah, jadi selain dari pengertian pencak silat, juga memiliki unsur-unsur yang berupa kesenian, olahraga, bela diri, persaudaraan menuju persatuan, mental dan rohani. Oke, ada yang bisa ulangi? Unsur-unsur pencak silat terdiri dari apa saja? Oke, pintar sekali. Jadi, unsur-unsur pencak silat terdiri dari bela diri, kesenian, apalagi dan olahraga. Oke, pintar sekali. Kita masuk pada istilah-istilah dalam pencak silat. Nah, ada beberapa istilah-istilah dalam pencak silat. Yang pertama yaitu kuda-kuda. Nah, kuda-kuda ini merupakan sebuah gerakan menapakkan kaki untuk membuat posisi tubuh siap dan kokoh. Pentingnya kuda-kuda yang kuat adalah untuk membuat badan bertahan dan tidak jatuh saat diserang oleh lawan. Selain itu, kuda-kuda juga sangat penting untuk membuat tubuhku kuat dari dorongan dan serangan dari lawan. Nah, yang kedua yaitu sikap dan gerak pencak silat. Nah, ini merupakan sistem pertahanan yang terdiri dari sebuah posisi dan pergerakan. Pasalnya, pada saat bertarung, maka pergerakan dan posisi Anda akan berubah mengikuti lawan. Untuk itu, sebaiknya Anda harus segera menemukan beberapa kelemahan lawan, maka Anda akan mengalahkannya lebih cepat. Istilah yang ketiga yaitu langkah. Nah, langkah ini merupakan salah satu ikon dalam bela diri. Langkah ini sangat penting untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Nah, istilah selanjutnya yaitu ada kembangan. Kembangan adalah sebuah gerakan tangan yang dilakukan seraya memperhatikan, mengontrol lawan, dan mencari celah untuk menyerang. Biasanya teknik ini dilakukan di awal pertandingan yang bersifat antisipasi terhadap serangan lawan. Nah, istilah pencak silat selanjutnya yaitu ada jurus. Nah, jurus adalah sebuah rangkaian gerakan yang dasar di bagian tubuh atas dan bawah. Biasanya ini digunakan sebagai tuntunan untuk memahami penggunaan teknik lanjutan. Kemudian yang terakhir itu ada gerakan kuncian. Nah, gerakan kuncian ini merupakan sebuah teknik yang digunakan dengan tujuan untuk membuat lawan tidak berdaya. Nah, jadi itu teknik dasar pencak silat ya. Oke. Coba sebutkan teknik dasar pencak silat apa aja? Ada yang tahu? Ya, betul. Ada kuda-kuda, ada langkah, jurus, kembangan, dan apalagi ada kuncian. Betul sekali ya. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke, semuanya paham semua ya? Oke, Ibu lanjut lagi ya. Nah, jadi materi selanjutnya yaitu ada perlengkapan pertandingan pencak silat. Nah, jadi apa-apa saja sih perlengkapan pencak silat yang akan kita gunakan pada saat pertandingan? Nah, ayo kita bahas. Nah, yang pertama perlengkapan yang kita gunakan saat pencak silat yaitu ada lantai yang dialasi dengan matras.
Nah, matras ini berukuran 5 cm ketebalannya dengan panjang dan lebarnya masing-masing 10 cm. Dan yang kedua yaitu penyediaan meja dan kursi untuk pertandingan. Dan yang ketiga yaitu penyediaan meja dan kursi untuk wasit. Nah, kemudian yang kelengkapan yang keempat yaitu ada formulir pertandingan. Nah, yang kelima ada gong, bel, dan jam pertandingan. Dan selanjutnya yaitu penyediaan lampu babak. Nah, perlengkapan selanjutnya yaitu ada penyediaan lampu isyarat. Nah, lampu ini biasanya berwarna merah, kuning, dan biru. Kemudian ada perlengkapan menyediakan bendera kecil. Nah, bendera kecil ini biasanya berwarna merah dan biru. Kemudian ada alat timbangan. Oke, itulah materi yang sempat kita bahas pada hari ini, di mana ada pengertian pencak silat, ada teknik dasar pencak silat, serta perlengkapan yang akan digunakan untuk bertanding. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah paham semua ya? Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa simpulkan dari semua materi yang Ibu sampaikan? Oke, silahkan. Nah, betul sekali ya. Jadi, pencak silat adalah sebuah ilmu bela diri yang berasal dari Indonesia. Betul sekali. Nah, oke. Untuk terakhir, untuk tugas pada hari ini, Ibu tidak berikan dulu ya, karena nanti minggu depan Ibu baru berikan tugas. Oke, jadi minggu depan kita akan belajar tentang lari estafet. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengakhiri dengan berdoa. Oke, ketua kelasnya silahkan pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati di jalan ya. Sampai jumpa.